Oh ya. Ini salah satu pelayanan yang memang harus ready. Woi, Mandan, bagaimana pelayanannya kelihatannya di sini, Bang? Saya pingin lihat apa lambat atau memang dia sering ngobrol dulu. Pak kan orang sakit nih, bagaimana kira-kira? Alhamdulillah cepat sekali. Oh cepat ya? Oh, oke, siap Bang. Makasih Bang. Sedikit lagi harapannya Pak Dokter dengan adanya rencana penilaian blood dari tim kesehatan ini, mungkin harapan selaku kepala puskesmas bagaimana nanti ke depan? Ya harapannya segeralah kita jadi blood, itu aja sih. Oke. Mudah-mudahan kita siap menjalankannya. Siap. Terkait dengan bangunan sedikit yang berdampak kepada rumah sakit bagaimana Pak Dokter? Ya kalau ada kita sudah jadi blood, mudah-mudahan kita juga bisa perbaiki sedikit-sedikit. Karena kita ada dana untuk memperbaikinya. Gitu. Oke, siap Bang. Sukses Bang. Oke. Saya lihat juga tadi apa yang disampaikan Pak Dokter terkait dengan BPJS atau pelayanan kita, khususnya masyarakat wilayah Madurijo lah yang mana punya BPJS di sini. Nah di sini juga sudah disiapkan anggaran yang 900 itu ya untuk pelayan BPJS, dan ada intensifnya 8.500 ya. 8.300. 8.300 ya per orang gitu ya. Apabila si pasien itu masuk ya. Enggak, nggak masuk, kami tetap dibayar segitu. Oh tetap dibayar. Iya. Ya. Jadi sistem kapitasi itu sistem global. Pasiennya sakit lebih kurang, ya kita yang nanggung. Maksudnya bagaimana? Kalau kita misalnya 8.300 ya satu orang, kita misalnya ada 100 ya. Jadi kan kita dapatnya sekitar 830 sebulan. Pasiennya sakit kah, berobat kah, mau berobat datang 1 kali kah, 2 kali kah, 10 kali kah, kita tetap dibayar 8.300. Oh Gitu. Jadi bakunya itu ya, Itu. yang sudah ditentukan. Tapi nggak mungkin dibilang untung ya, dalam tanda petik ya, kita masih bisa operasional sih. Oh masih bisa berjalan ya, Masih bisa berjalan. dengan perputaran ya. Ya. Artinya banyak yang tidak sakit daripada yang sakit ya. Ya. Kalau persentase dihitung mungkin dari 100 10%-nya itu yang sakit, 90% enggak ya. Nah. Oh itu yang sudah insentif untuk BPJS. Ya. Nah sekarang kalau kita bicarain tenaga sukarela itu kan dibayar apa harian atau Bulanan. Rata-rata berapa? Tergantung kemampuan puskesmas juga Pak. Kalau misalnya seperti tenaga akuntan, perawat, kalau di sini kami rata-rata ya di bawah UMR sedikit lah. Gitu. Oh gitu ya? Ya. Jadi per 2 juta per bulan? Iya, segituan. Rata-rata ya? Rata-rata. Tapi TKS berapa banyak di sini? Ada 9 Pak. Oh 9. Ya. Kalau TKD? TKD ada 14. 14. Ya. Berarti sisanya itu PNS ya? Ya. Nah kalau anggaran dari dinas kesehatan itu apa aja yang diserapnya ke sini? Anggaran kesehatan yang di sini ya kami memakai BOK itu yang 1,2 itu. Itu pun dana dari pemerintah pusat, APBN. Sementara kan dana kesehatan ada nih. Iya, dari dana kesehatan tuh dibagi-bagi Pak. Maksudnya puskesmas tuh sekarang kan sudah jadi KPA, jadi kuasa pengguna anggaran sendiri. Jadi seluruh anggaran puskesmas ini puskesmas yang tentukan sendiri berdasarkan dapat dari dana JKN dan BOK itu. Oh. Jadi nggak ada lagi dinas kesehatan mengasih uang ke kita, kecuali gaji tadi. Nah, kalau gaji PNS, gaji TKD semua dari dinas kesehatan. Itu gajinya ya. Tapi insentif lainnya tidak ada ya. Tidak ada. Tapi ada bantuan nggak? Misalkan kan di luar Korea, misalkan di sana kan ada beberapa bidang nih di kesehatan tuh, bidang penularan, bidang promosi, bidang puskesmas, sarana prasarana. Nggak ada lagi. Semua murni dibayari puskesmas sendiri. Oh gitu ya? Iya. Oh, jadi intinya itu ya. Ya. Artinya tidak menjadi salah satu beban sudah ya, puskesmas sendiri sudah. Iya, puskesmas sudah sendiri. Tapi kan mereka kan juga di kabin itu kan dia punya anggaran, Pak. Iya. Misalkan sarana prasarana anggaran sekian untuk pembangunan. Ya. Atau misalkan penularan. Ya mereka tinggal nyalurkan aja di
kalau buat kegiatan puskesmas diundang, tapi tidak ada yang membiayai ke puskesmas lagi. Misalnya ngundang Tapi pertemuan. biaya mereka untuk apa nantinya? Mereka kan punya program-program juga. Oh, Gitu. Tapi sharing programnya kemana mereka untuk menyalurkan program itu? Ya puskesmas juga, tapi puskesmas untuk biaya transport aja biasanya. Biaya transport, biaya makan. Oh, gitu ya. Misalnya ada pertemuan gini dia ngadain di mana? Misalkan Lokakarya. Makanya dia yang bayari, dinas yang bayari. Oh. Undang gitu. Maksudnya ngajak kita pertemuan gitu. Ah. Ada biaya hariannya, ada uang makannya, sewa gedungnya, ya semua dinas yang bayari, bukan puskesmas. Oh, Gitu. oh gitu ya. Sedangkan puskesmas sendiri yang membiayai sendiri, misalnya untuk penyuluhan apa, datang ke posyandu, datang ke pos lansia, datang ke masyarakat yang sakit, datang untuk apa ya, pemeriksaan di sekolah-sekolah, pemeriksaan di TK, pemeriksaan di kantin sekolah, pemeriksaan di sekolah untuk anak pelajar, pemeriksaan ibu hamil. Nah itu semua dibayari dari biaya operasional puskesmas. Operasional puskesmas sendiri. Iya. Yang diambil dari JKN Dari BOK. Oh, dari BOK. BOK itu apa singkatan, Pak? Bantuan operasional keuangan. Oh, bantuan operasional keuangan ya. Dana APBN itu ya. APBN. Oh, oke. Oke, mungkin harapannya Pak Dokter terkait dengan adanya evaluasi tim, harapannya bagaimana? Ya harapannya sih kita segera mungkin ya jadi BLUT sehingga kita lebih mandiri untuk mengeksekusi pelayanan-pelayanan yang bisa meningkatkan mutu kepada masyarakat. Contohnya sih gampangannya gini loh. Kalau kita kehabisan obat, kehabisan bahan habis pakai, kita kehabisan stik gula, kita nggak perlu menunggu anggaran dari perubahan anggaran setujuan dari BOK. Kita bisa mengubah sendiri tuh kalau kita sudah punya uang, kita bisa langsung beli. Jadi perputaran keuangan di puskesmas itu sudah Lebih bisa fleksibel. Lebih fleksibel ya. Iya. Jadi tidak ketergantungan ya. Tidak ketergantungan dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya ya harus sesuai dengan aturan tetap. Iya. Tapi kita lebih fleksibel. Artinya bukan tidak bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Kita justru diaudit sama BPK. Iya. Iya, kalau Nggak, artinya saat ini orang selalu mengarah kepada BPK kan. BPK tolak ukurnya. Iya. Cuman ini juga selentingan BPK menjadi pertanyaan orang ini. Ini sudah mulai ramai ini. Nah, apa sih BPK itu sampai sejauh mana lah? Tapi nanti itu serinya ke Iya. belakang nanti. Saya juga nggak berani dokumen kalau itu. Oke, demikian wawancara kami kepada Iya. Kepala Puskesmas Dr. Mahadi terkait dengan persiapan mereka untuk BLUT di 2023 atau 2024. Ya, terima kasih. Ya. Bang tanya Bu, pelayanan di sini bagaimana kira-kira Bu, Puskesmas ini? Apakah cukup memberikan satu pelayanan yang baik pada masyarakatnya atau bagaimana? Oh baik ya. Kalau baiknya yang kayak apa kira-kira? Kalau menurut Ibu? Cepat. Oh cepat ya, pelayanan cepat ya. Oh, Ibu sakit apa hari? Anak saya sakit. Oh, Sesak napas. dari mana? Dari Kawitan. Oh Kawitan ya. Oke, makasih Bula. Ya. Berarti ini pelayanannya bagus ya. Bang, bagaimana pelayanan di rumah sakit ini? Bagus nggak deh? Bagus ya. Oh. Nggak lambat, cepet deh. Oh. Sakit apa bang? Oh, kayak apa pelayanan rumah sakit ini kelihatan? Bagus ya? Nggak ada kendala bagi masyarakat yang saat ini? Selama saya sering ke sini lancar aja. Oh lancar aja Bang. Berarti pelayan juga bagus ya? Cukup membantu gitu ya? Betul. Oke, makasih Pak. Woi, masih hujan nih. Wah, ini
Ini salah satu pelayanan yang memang harus ready. Woi, Mandan, bagaimana pelayanannya kelihatannya di sini, Bang? Saya pingin lihat apa lambat atau memang dia sering ngobrol dulu. Pak kan orang sakit nih, bagaimana kira-kira? Alhamdulillah tetap saya. Oh cepat ya? Oh, oke, siap Bang. Makasih Bang. Sedikit lagi harapannya Pak Dokter dengan adanya rencana penilaian blood dari tim kesehatan ini, mungkin harapan selaku kepala puskesmas bagaimana nanti ke depan? Ya harapannya segeralah kita jadi blood, itu aja sih. Oke. Mudah-mudahan kita siap menjalankannya. Siap. Terkait dengan bangunan sedikit yang berdampak kepada rumah sakit bagaimana Pak Dokter? Ya kalau ada kita sudah jadi blood, mudah-mudahan kita juga bisa perbaiki sedikit-sedikit. Karena kita ada dana untuk memperbaikinya. Gitu. Oke, siap Bang. Sukses Bang. Oke.